Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mbak Tuti. Silahkan dipimpin doa untuk pagi dan Baik Ibu. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran kita dengan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. baik. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Baik semua. Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Insya Allah. Ya Allah. Apakah ada yang tidak berangkat ya hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Salahuddin Bu. Baik, di sampingnya kalau ada sampah silahkan diambil, ditaruh di tempat sampah, lalu kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan Bu, sudah bersih. pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah dan Rasul-Nya yang benar sesuai pemahaman ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Kali ini nanti Ibu akan bagi beberapa kelompok, kemudian anak-anak berdiskusi, silahkan bertukar informasi dengan teman-temannya, kemudian anak-anak presentasi, mengeluarkan pendapat kalian, ya, kemudian silahkan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Namun sebelum kita menginjak pada materi pagi ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah, Ibu akan mengulas sedikit tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang akidah Islam, ya. Ada yang masih ingat pelajaran akidah Islam? Apa itu akidah Islam? Ikatan Bu. Ya, akidah ya, akidu ya. Akidah adalah Secara bahasa ikatan. Kemudian, sedangkan menurut istilah akidah Islam adalah dasar-dasar pokok Kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ya, berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. hadis. Ternyata masih pada ingat ya pelajaran yang kemarin. Ya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Anak-anak yang Ibu sayangi, ya, yang pinter-pinter semua sudah bisa menjawab. Sifat-sifat Allah ini, ya, ada kaitannya dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan Allah. rukun iman yang keberapa? Iman kepada Allah Pertama Bu. Ibu. ya, rukun Satu Bu. ya, rukun iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan merupakan dasar dari beberapa rukun iman yang lain. Ya. Apa yang disebut dengan iman kepada Allah? Silahkan Tuti. Mbak Tuti, silahkan dijawab Mbak Tuti. Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Ya. Baik, terima kasih. Seperti itu Ibu. Iman adalah percaya bahwa iman kepada Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang melekat pada zat Allah. Sifat-sifat Allah ini dikelompokkan menjadi 3. Silahkan Mbak Susan, sifat-sifat Allah dikelompokkan menjadi 3. Apa saja itu? Dijawab Mbak Susan. Sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, dan ada sifat jaiz bagi Allah, Bu. Ya baik, pinter sekali Mbak Susan.
Terima kasih. Sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Kemudian ya, sifat wajib Allah. Apa itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah. Jadi sifat-sifat Allah ini berbeda dengan sifat makhluknya. Ya. Selanjutnya, sifat wajib Allah ini yang wajib kita imani serta kita ketahui, yaitu jumlahnya ada berapa anak-anak? 20, Bu. Ayat 20, Bu. 30. Ya, Ibu akan bacakan, nanti anak-anak menirukan setelah Ibu, begitu ya? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Dengarkan dulu. Wujud ridam baqa mukhalafatu lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irodat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Yuk bersama-sama ya. Kita lafalkan bersama-sama sifat wajib Allah. 1, 2, 3. Wujud kidam kakom lafatul hawadisi aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Terima kasih. Selanjutnya sifat wajib Allah yang sudah anak-anak lafalkan bersama tadi itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah sifat Nafsiyah. dan sifat salbiyah, Talbiyah ma'ani dan maknawi. manawiyah. Nah, ya, yang pertama yaitu kelompok nafsiyah, sifat nafsiyah yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah, dan sifat ini meliputi hanya satu, yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Ada. Kelompok yang kedua yaitu kelompok salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Salbiyah ini meliputi 5, yaitu apa saja? 1, Tidak. tidak, Idam. kemudian bako, Bako. dan Mukhalafatul lil hawadis. di. Yang kelima, Yamu binafsi. yang kelima wahdaniyah. wahdaniyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelompok ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Yang pertama yaitu kudrat, kemudian irodat, ilmu, hayat, Ayat. Sama. dan Basar. Dan kalam. kalam. Selanjutnya ya, Ibu akan tampilkan ini tentang diskusinya. Ya, ini nanti didiskusikan sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 nanti diwakili oleh Mbak Tuti, kelompok 2 diwakili oleh Mbak Susan. Ya, dibagi 2 kelompok saja. Mbak Tuti sama Mbak Ririn, Mbak Susan sama Mbak Nuri. Ya. Silahkan dikerjakan itu tentang gambar, judulnya apa, kemudian silahkan dikomentari gambar tersebut, kemudian kaitkan dengan sifat-sifat wajib Allah yang telah kita pelajari tadi. Baik, sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kelompok 1, Mbak Tuti dulu, silahkan dipresentasikan. Gambar apa itu? Ya, baik Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu ada di gambar pertama. Gambar itu tentang tata surya. Adapun komentar kami terkait gambar tersebut adalah bahwasanya fenomena planet dapat berjalan sesuai dengan rotasinya. Allah lah yang mengaturnya tanpa bantuan orang lain, sehingga semua planet yang ada di alam semesta tanpa ada yang bertabrakan.
Hal ini yang menjadi bukti bahwa Allah itu memiliki sifat qiyamuhu binafsih dan kudrat atau kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari kami kelompok 1, Ibu. Terima kasih. Sekarang gantian untuk yang kelompok 2 mempresentasikan gambar yang satunya. Mbak Susan. Baiklah, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan coba mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Yang pertama itu adalah gambar alam semesta. Gambar ini berkaitan dengan keindahan alam ya Ibu. Keindahan alam ini atau adanya alam ini adalah adanya ini tidak terlepas dari pasti ada yang menciptakannya Bu, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi gambar alam ini adalah wujud dari bukti dari kekuasaan Allah menciptakan alam semesta. Itu mungkin Bu. Ya, baik, terima kasih, pendapat yang sangat bagus ya. Ya, kelompok yang gambar 1 tadi bahwa planet ini bisa berfungsi dengan baik tanpa ada yang tabrakan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang telah mengaturnya tanpa bantuan orang lain. Berarti Allah bersifat apa? Sifat qiyamuhu binafsih, kudrat, Ya, dapat berdiri sendiri ya, dan maha kuasa. Kemudian yang kedua yaitu tentang keindahan alam, bahwa keindahan alam ini tidak terlepas dari desain oleh sang pencipta, sang kholik, yaitu Allah. Dan adanya keindahan alam ini bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa Allah bersifat wujud atau ada. Tadi Mbak Susan mau bertanya tentang apa? Silahkan. Bu, kan ada sifat nafsiyah biasa memahami ya Bu. Kan di sifat ma'ani itu Allah itu mendengar, kemudian Allah melihat, manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Bedanya apa Bu? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih untuk Mbak Susan. Ya, benar bahwa kita ini juga melihat, kita mendengar. Dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Terus apa bedanya Bu? Bedanya kalau sifat manusia ini terbatas. Kita mendengar, kita melihat, hanya ada batasannya. Ya, tetapi kalau Allah maha melihat, Allah itu maha mendengar tanpa ada batasan. Jadi sifat Allah dan sifat manusia ini berbeda, tidak bisa disamakan. Meskipun misalnya Mbak Susan punya benak dalam hati yang tidak diungkapkan dengan kata, itu saja Allah mengetahui, Allah mendengar. Seperti itu. Tuh, bisa diterima Mbak Susan? bisa Ibu. Nah, baik. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Apa sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita simpulkan bersama-sama mengenai tadi yang sudah kita pelajari bersama, bahwa sifat-sifat Allah itu meliputi berapa macam? 3 ya. Yang pertama sifat Wajib. ya, yang kedua sifat Mustahil, sifat jaiz, Jais. Allah ada 20, sifat mustahil Allah juga ada 20. 10. Dan sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya Ibu cukupkan untuk tugasnya minggu depan. Pertemuan selanjutnya anak-anak mempelajari tentang bab akhlak terpuji ya. Silahkan dibaca di rumah. Jadi ketika besok kita bertemu kembali, anak-anak sudah mempunyai wawasan ya, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya Ibu cukupkan pelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.